Sahabat, kenapa saya begitu tertarik dengan sistem pengolahan demineral ini atau dengan mesin pertukaran ion ini? Itu disebabkan karena inilah sistem yang paling murah, ya. Sistem yang paling murah dan ramah di kantong kita. Kalau kita ingin mengolah air TDS 900 menjadi 150, mesin RO tidak bisa, ya. Makanya kenapa saya ingin menjelaskan tentang material resin ini kepada sahabat. Material resin penukar ion ini bukan bahan kimia, tapi ini adalah butiran plastik yang bermuatan listrik positif dan listrik negatif. Ya, ini prinsipnya yang harus dipahami. Nah, resin ini mereknya banyak sekali. Ada Lewatit, ada Tulsian, ada Dowex, yang dulu Dowex sekarang jadi Dupont, ya banyak. Tapi jangan lupa bahwa resin itu punya datasheet, ya ada datasheetnya. Jadi kita baca dulu. Resin itu ada yang bisa mendegradasi mineral 70%, 80%, ada harganya menengah. Tapi ada yang mereduksi air sampai 95%. Artinya gini, kalau sahabat punya TDS itu air, karena dia kemampuannya menyerap hanya 95%. Kalau sahabat punya TDS air itu 100, berarti sahabat proses dengan demineral, dia akan jadi 5. TDS-nya akan jadi 5. Kenapa? Karena tidak 100. Kalau kemampuan dia mereduksi 95% dikali 100, berarti dia akan menyisakan 5. Ya kan? Dia akan menyisakan 5. Nah, cara perhitungan dari resin ini itu ada di datasheetnya. Sekarang kita masuk ke proses baru, ya. Kita menganalisa situasi baru itu begini. Resin ini ada dua macam. Yang satu resin untuk demineral, yang satu resin namanya softener. Ya, resin softener itu tujuannya untuk mensoftkan air atau melembutkan air atau mengikat kapur di dalam air. Dia diregenerasi menggunakan garam, ya. Nah, cara kerja resin itu bagaimana? Cara kerja resin itu adalah dengan cara resin itu melunakkan zat kapur, dia hanya melunakkan saja. Setelah dia lunak, bayangkan saja sebuah bubur, ya. Setelah dia menjadi bubur, kemudian Anda saring. Jadi softener itu dia tidak meninggalkan mineral di dalam resin, ya. Dia tidak meninggalkan mineral di dalam resin. Dan resin softener itu warnanya seperti ini, ya, agak kuning karena dia adalah kation, asam lemah, bukan asam kuat. Nah, karena kotoran air seperti kapur, mangan, timah, timbel yang sudah dilunakkan oleh softener tadi itu, dia akan tersangkut di membran RO. Ya, kalau menggunakan filter, dia akan tersangkut di filter. Itu sebabnya yang bertanya bahwa Pak, saya sudah pakai softener, tapi membran saya durasi tersumbatnya sama. Ya sama, karena sebenarnya tidak ada yang dibuang atau ditinggalkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, sahabat, resin ini yang paling bahaya ketika kita memilih, khususnya untuk resin demineral ini, ya. Untuk demineral water treatment itu ada pilihannya. Ada yang pernah chatting saya sampai dia putus asa. Dia katakan begini, Pak, saya itu sudah praktek menggunakan mesin demineral, tetapi Pak, di malam hari air itu bau sampai luar biasa, ya. Nah, sahabat harus tahu bahwa ada resin yang punya sifat begitu. Resin yang baunya luar biasa itu resin yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan pH air sampai dengan 14 atau lebih, ya, 14 ppm atau lebih. Jadi pH itu akan di-up sampai 14 ppm lebih. Itu biasanya baunya sangat menyengat. Bau itu akan terus ada sampai resin itu tidak mampu lagi untuk menaikkan pH air. Jadi sudah sampai pada titik jenuh. Kalau dia sudah sampai di titik jenuh, itu artinya dia sudah tidak bisa mereduksi lagi pH air, tidak mampu lagi menaikkan pH air karena sudah jenuh. Nah, itu baru dia baunya hilang. Tetapi nanti setelah kita regenerasi, bau itu muncul lagi. Karena bau itu disebabkan karena kemampuan resin tadi untuk meng-up atau menaikkan pH air, ya. Nah, maka itu kalau kita beli resin, kita baca dulu kemampuan dia untuk mereduksi berapa persen.
daya alir berapa persen, masa tinggal berapa persen. Itu kita baca dulu baik-baik. Kita tidak boleh tertipu bahwa resin ini harganya 3 juta. Resin ini kenapa cuma 1.700.000? Oh, ini ada lagi kation harganya cuma 750. Nah, ini harus kita waspadai. Kalau kita beli resin tidak sesuai dengan data sheet atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, hasil itu tidak akan tercapai. Resin anion adalah resin yang bermuatan listrik negatif. Resin kation adalah resin yang bermuatan listrik positif. Dia bernama kat, ada garis datarnya ion, ya. Cuma kita orang baca langsung kation begitu. Padahal aslinya dia ini kat dan ion. Yang an ini negatif. Anion berarti ini ion negatif. Air masuk melalui kation. Di kation ini proses air masuk dipositifkan dulu supaya mineral air semua akan tertahan di sini, di kation ini. Ketika air masuk melalui kation di sini, ini semua mineral berat akan ditahan di kation. Anggap saja kation ini suami, ya, atau laki-laki. Laki-laki ini tidak bisa hidup sendirian, kawan, ya. Tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan pasangan. Kalau dia ini bisa sendirian, berarti dia jomblo itu, tidak laku-laku. Jadi ketika air masuk melalui kation ini dan air itu menjadi positif, tidak boleh dikonsumsi. Ini berbahaya sekali. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem penyaringan air dengan mengisi kation itu sama dengan meracuni diri sendiri, karena ini positif, ya. Kalau kita minum air positif, kita konslet. Nah, dia bisa netral, kation ini bisa netral, air masuk lewat sini, ya, tanpa paksaan, tanpa tekanan, air masuk ke kation. Kemudian nanti dinetralkan oleh anion. Anion ini negatif, jadi ditukar. Itulah yang disebut dia ditukar. Jadi ion positif ditukar ke ion negatif. Nah, kenapa dia harus negatif? Ini kita punya tubuh ini negatif, ya. Kita punya badan ini negatif. Kalau kita minum air dari kation, konslet kita. Makanya air dari kation tidak boleh diminum. Walaupun dia sudah lewat sistem filterisasi apapun, dia tetap bermuatan positif. Kalau kita minum konslet. Nah, kita bisa memberitahu kepada diri kita bahwa yang kita minum itu adalah negatif. Ada colokan lubang listrik. Yang satu positif, yang satu negatif, ya. Seperti ini. Yang tengah ini biasanya positif. Kalau sahabat pegang di bagian negatifnya, ini tidak akan kesetrum, karena dia sama dengan kita punya badan. Kita bisa kesetrum kalau yang kita pegang itu positif, karena kita ini negatif. Sama dengan kalau kita minum air dari kation yang positif, kita konslet.